Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita terus berdoa Allah. Pada kesempatan Sabtu hari ini kita dipertemukan oleh Allah di salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu di Masjid Al-Muhajirin di Poka ini. Pada kesempatan hari ini, kajian tematik kita akan membahas bagaimana adab seorang muslim saat mereka berselisih pendapat. Saya sampaikan bahwa sebenarnya kajian ini adalah kelanjutan dari kajian-kajian klinik sebelumnya. Ada beberapa sesi di minggu-minggu yang lalu. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa kita kaum muslimin tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita yang namanya perselisihan. Kenapa demikian? Karena memang ini sudah sunnatullah. Allah memang menakdirkannya demikian. Di antara hikmahnya adalah agar kaum muslimin belajar dan agar kaum muslimin bersemangat untuk mencari kebenaran, mencari ilmu. Perselisihan ini tidak akan pernah hilang karena Nabi SAW yang mengatakan, "Man ya'ish minkum min ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran." Siapa dari kalian yang hidup setelah aku meninggal nanti, dia pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Karena ini perkataan Nabi yang Nabi sebutkan dalam hadisnya yang sahih, maka tidak mungkin kita hindari dan tidak mungkin kita mengatakan tidak usah berselisih. Perselisihan itu pasti ada. Tinggal kita belajar bagaimana cara menyikapinya. Di pertemuan-pertemuan terdahulu juga saya sampaikan ada banyak contoh perselisihan yang kita dapati di antara kaum muslimin. Di antara perselisihan mereka masalah akidah misalnya. Kaum muslimin berbeda bahkan sampai urusan akidah yang harusnya nggak boleh beda. Seperti keyakinan apakah ada yang namanya Isra Mi'raj atau tidak? Apakah Rasul SAW itu memang beneran seorang Rasul atau tidak? Tentang asma dan sifat Allah ada di mana? Tentang sebagian cabang-cabang hari kiamat, tentang adab kubur ada atau tidak, itu masalah akidah yang harusnya kaum muslimin tidak boleh beda. Tapi pada kenyataannya di tengah orang-orang yang mereka mengaku dirinya beragama Islam, perselisihan ini ada. Ini baru dalam masalah akidah. Dalam masalah fikih nggak terhitung lagi berapa banyak jumlahnya. Bulan Ramadan itu aja perselisihan berapa banyak. Mulai dari kapan mulai Ramadan sampai kapan berakhir Ramadan aja berselisih. Makanya ada puasa yang ada tahun di mana kita sama dan ada tahun di mana kita beda. Ada tahun di mana kaum muslimin lebarannya satu dan ada tahun di mana kaum muslimin lebarannya dua bahkan tiga. Di Indonesia berapa kali lebarannya? Ada yang misalnya hari Kamis, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Yang Kamis misalnya karena pakai pasang surut air laut. Yang hari Jumat misalnya pakai hisab. Sedangkan yang Sabtu pakai ru'yah. Tarawihnya mau berapa rakaat itu aja berselisih pendapat. Meskipun mereka sepakat tarawih kita 11, witirnya 3, maksudnya 8 plus 3. Tiganya nanti ini berselisih lagi. Maunya 21 apa 3 sekaligus. Kalau mau tarawihnya 8 ini 4 sekaligus. Jadi salamnya cuma 2 kali 2, ataukah mau 2 sehingga salamnya 2 kali 4?
Itu saja sudah banyak berselisih. Bahkan kadang-kadang di satu masjid, kalau mau ganti DKM, kelahi dulu. Kenapa harus berkelahi? Apa yang diperebutkan mau masjidnya sama? Jawabannya adalah karena mereka memiliki perbedaan, yang perbedaan itu tidak ketemu. Entah tidak ketemunya itu karena memang kurang ilmu, atau ya memang perbedaan yang tidak mungkin ketemu, dan mau tidak mau harus kadang-kadang berseteru. Jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana atau apa yang menyebabkan kaum muslimin bisa berselisih? Saya katakan bahwa perselisihan di antara kaum muslimin itu ada dua kategori. Kategori pertama adalah perselisihan di kalangan para ulama. Kalau perselisihannya adalah di kalangan para ulama, berarti para ahli ilmu, di mana mereka juga ada perselisihan. Maka perselisihan ini timbul karena beberapa sebab. Di antaranya adalah dikarenakan perbedaan pemahaman mereka terhadap dalil. Dalilnya sama, tapi cara mereka memahaminya berbeda. Seperti Nabi SAW melarang seseorang untuk buang air menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang itu larangannya mutlak. Kalau kamu melakukan maka kamu berdosa. Di antara mereka ada yang mengatakan itu larangannya tidak mutlak, larangannya hanya sekedar makruh saja. Kalau kamu lakukan kamu tidak berdosa, tapi yang lebih utama adalah jangan hadap kiblat, jangan membelakanginya. Sebagian dari mereka mengatakan oh enggak, yang benar itu adalah haram kalau hadap kiblat dan membelakangi jika buang airnya di tempat terbuka. Tapi kalau dalam ruangan tertutup seperti WC kita yang ada di zaman sekarang, boleh. Para ulama beda-beda pendapat karena berbeda dalam memahami dalil. Tapi nggak apa-apa, ini masalahnya bedanya di kalangan para ulama. Perbedaan mereka juga bisa terjadi karena perbedaan keilmuan. Karena memang para ulama tidak ada dari mereka yang menguasai seluruh dalil, tidak ada. Atau yang menguasai seluruh ilmu itu tidak ada. Yang menguasai seluruh ilmu hanya Nabi SAW. Adapun yang bukan Nabi SAW, maka ilmu agama itu pasti dari kalangan mereka ada yang luput. Makanya kadang-kadang ada perbedaan pendapat dan keilmuan di kalangan para sahabat Nabi. Meskipun mereka hidup di zaman Nabi dan bertemu dengan Nabi, pun mereka bisa berbeda kadar keilmuan. Ada sahabat Nabi yang kurang belajar karena mereka memang sehari-hari disibukkan dengan binatang ternak. Mereka berada di daerah-daerah padang pasir. Mereka sering disebut dengan kaum Badui. Meskipun mereka sahabat Nabi, tapi kadar keilmuan mereka tidak mungkin menyamai kadar keilmuannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, bahkan Aisyah. Apalagi orang di zaman sekarang. Maka jelas tidak mungkin di antara para ulama senantiasa selalu sama pendapatnya, karena perbedaan mereka di dalam kadar keilmuan. Ada di antara ulama itu tidak bisa ilmu waris. Jangan dikira ulama itu menguasai seluruhnya. Di antara para ulama kita ada yang tidak menguasai ilmu waris, karena mungkin waktu kecilnya mereka tidak terbiasa dengan hitung-hitungan dan tidak mengerti pecahan 1/3, cara menyamakan penyebutnya dengan yang 2/3 kayak apa. Mereka tidak paham matematika. Mereka paham fikihnya, tapi cara ngitungnya mereka tidak bisa. Sebagian ulama ada yang demikian. Sebagian ulama ada yang bacaan Al-Qur'annya kalau ditimbang dengan ilmu tajwid mungkin ada yang lepas-lepas. Itu menunjukkan bahwa para ulama tidak ada dari mereka yang menguasai seluruh ilmu, tetapi mereka menjadi pakar di bidang ilmu-ilmu tertentu. Makanya ada ulama bidang hadis, ada ulama bidang Quran, ada ulama bidang fikih, ada ulama yang bahkan usul fikih, ada ulama di bidang akidah.
Adapun ulama semuanya nyari di zaman sekarang, Allah alam nampaknya tidak ada. Kemudian di antara sebab mereka juga berselisih adalah dikarenakan perbedaan letak demografi atau geografis dan domisili. Tentu ulama yang tinggalnya di Saudi Arabia, apalagi memang hari-hari berjamaah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, mungkin berbeda dengan ulama yang ada di Indonesia, apalagi tinggalnya di Balikpapan. Meskipun duduk di MUI, anggota MUI Balikpapan misalnya dikatakan Majelis Ulama Balikpapan, oh berarti dia dianggap ulamanya sini. Tentu kadang mereka tidak akan bisa sama dengan yang memang tinggalnya di negeri Nabi. Itu hal yang tidak mungkin dinafikan. Ya. Di antara penyebab mereka juga berbeda pendapat adalah dikarenakan perbedaan hafalan, terutama di masa tua. Karena sebagai ulama ada yang ketika sudah mulai menua, penglihatan sudah mulai turun, lama-lama buta. Kadang mutolaah mereka ketika mereka masih bisa melihat dengan saat buta sudah berbeda. Ada ulama yang bahkan sampai tua masih tetap melihat. Ini diantara penyebabnya. Nah, itu tadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada lagi perselisihan di kalangan orang awam. Dan inilah yang saya maksud dalam kajian kita ini. Kalau menyikapi perbedaan para ulama, tentu haruslah orang-orang yang berilmu, ya, dan memang belajar ilmu-ilmu alat. Masalahnya perbedaan yang ada di kalangan kaum muslimin bukan hanya sekedar perbedaan di kalangan para ulama, tetapi juga ada perbedaan di kalangan orang awam. Kadang berbeda antara ustadz dengan jamaahnya, jamaah dengan jamaah, yang sudah ngaji 5 tahun dengan yang 10 tahun. Kadang dalam satu masalah beda pendapat, kelahi. Tadi saya gambarkan, bahkan di satu masjidnya udah berdiri bertahun-tahun, kalau mau ganti pengurus nanti kelahi dulu. Itu terjadi pasti di kalangan orang-orang yang bukan dari kalangan para ulama. Apa sebabnya? Kenapa orang-orang awam bisa juga berselisih? Di antara sebabnya, yang pertama, karena yang orang awam ikut bicara. Seharusnya orang awam tidak berpendapat. Hanya saja banyak kaum muslimin yang mereka orang awam, tapi masalah agama mereka berpendapat. Misalnya, ketika ditanya apa hukumnya ini dan itu, mereka mengatakan menurut saya. Apakah hak untuk orang awam berkata menurut saya? Seharusnya tidak. Paling banter orang awam itu bolehnya ngomong gini, sebatas yang saya pernah dengar. Gak boleh bilang menurut saya. Yang boleh bilang menurut saya itu pakar. Orang awam ditanya, apa hukumnya Pak? Laki-laki mengatakan kepada istrinya, kamu kutalak, berarti kekali pokoknya jatuh 3. Apa Pak hukumnya? Dia bilang, oh menurut saya itu enggak, menurut saya satu aja. Dalilnya? Orang awam harusnya nggak boleh bilang menurut saya. Kalau enggak tahu, harus bilang apa? Enggak tahu. Kalau dia pernah dengar, maka dia boleh bilang sebatas yang saya pernah tahu. Nah, masalahnya adalah ketika orang awam yang satu berpendapat masalah agama, sama-sama tidak sadar tentang kapasitas dirinya, maka akhirnya terjadi kelahi. Ya. Ada pepatah di kalangan orang Arab, "Lau sakatal jahil la saqatal khilaf." Kalau seandainya orang-orang yang tidak paham diam saja, maka perselisihan itu akan hilang. Kalau dibalik, masalahnya adalah perselisihan ini semakin banyak karena terlalu banyak yang bicara.
Yang pakar cukup harusnya yang bicara. Ini ternyata yang tidak pakar juga ikut bicara. Siapa yang layak jadi presiden? Apakah hanya yang pakar politik yang bicara di Indonesia? Tidak. Yang di warung kopi ngomong, yang di pangkalan ojek ngomong, yang di pangkalan taksi semua bicara. Yang nelayan ikut bicara, yang petani bicara, yang dokter bicara, yang ahli politik bicara, yang dosen bicara, yang S1 bicara, yang masih kuliah yang IPK-nya 0, bicara. Makanya banyak perselisihan. Karena sebagian orang tidak menyadari kapasitas dirinya. Harusnya mahasiswa itu nggak boleh demo, disuruh balik ke kampus belajar. Kenapa nggak boleh demo? Tanya lagi, IPK-nya berapa? Jangan-jangan cuma 1, apakah negeri ini layak untuk dipikirkan oleh orang IPK-nya cuma 1, jangankan mikiran 200 juta orang, mikir dirinya saja nggak bisa. Itu menunjukkan bahwa perselisihan tambah banyak kalau orang yang tak sadar terhadap kapasitas diri itu bicara. Maka orang awam tidak boleh bilang menurut saya. Orang awam hanya boleh kalau nggak tahu atau sebatas yang saya pernah dengar, tapi harus beneran dengar. Jangan nanti ngaku-ngaku pernah dengar padahal tidak pernah mendengar. Yang kedua, sebabnya adalah karena terlalu banyak media orang bicara. Kita hidup di zaman media sosial, setiap orang punya minimal WA. Kecuali yang memang sudah kai-kai. Yang kai-kai disuruh pakai WA aja tidak tahu. Tapi kalau disuruh telepon WA sama video call bisa aja. Tapi suruh bikin kata-kata di WA, bingung dia. Nah, sekarang ini minimal orang punya status WA. Kalau yang cukup aktif, dia bikin juga status di Facebook, Instagram, Thread, Twitter, Telegram, YouTube. Saking banyaknya orang bisa bicara karena banyaknya media, maka perselisihan pun bertambah banyak. Sebab yang lain adalah dikarenakan sebagian orang lebih cenderung menggunakan hawa nafsunya. Dalam bicara agama, mereka tidak bisa tunduk kepada nas, tapi mereka sering mengedepankan hawa nafsunya. Makanya jadi tambah banyak perselisihan. Kalau kita bicara misalnya tentang hukum seputar harta, misalnya kita bilang kerja di bank ribawi itu haram. Kenapa? Karena memang bergelut di bidang riba. Nabi SAW mengatakan riba sab'un wa thalathuna baban aisaruha mithlu ayyaqiha rajulu ummah. Riba itu punya 73 pintu. 73 pintu ini menunjukkan derajatnya. Derajat yang paling bawah, yang paling ringan dosanya di dalam riba setara seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Apa contohnya riba? Contohnya ngutangin 10, mintanya 12. Minta ngutanginnya A, tapi kembalinya A plus B. Di mana B ini dipersyaratkan sedari awal. Nah, ini riba namanya. Berarti kalau Anda kerja di bank ribawi, di mana memang akadnya begitu, kan ada akad bunga, kan ada akad KPR, kan ada akad kredit motor, kredit HP, apalagi muncul iPhone 16. Semakin banyak nanti yang mau ke sana, mau kredit semuanya. Ya, termasuk juga yang pay-payan itu. Cicilnya sekian, bayarnya sekian, nanti cicilnya sekian. Leasing ribawinya, asuransi ribawinya. Ketika kita bilang ini hukumnya haram, kita kemukakan dalil-dalilnya, maka banyak orang tidak bisa tunduk pada dalil. Mereka timbang dengan pikirannya dan hawa nafsunya. Di antara hawa nafsunya dia bilang gini, ini kalau nanti ternyata diharamkan, gimana kerjaku? Uangku, cicilanku, anak istriku makan apa? Aku makan apa? Gimana aku nonton? Gimana aku beli ini? Gimana aku beli itu? Mereka tidak bisa tunduk dengan dalil karena ada hawa nafsu yang bicara. Oleh karenanya akan muncul pendapat, ya kalau menurut saya boleh-boleh aja lah. Kan Allah itu maha pengampun. Nah, jadikan dalil adalah Allah maha pengampun.
seolah-olah itu mengakui bahwa yang dia lakukan itu dosa. Tinggal nanti bilang yang penting minta ampun. Ada ustadz kita, dia bilang begini, saya pernah mengisi di sebuah instansi pemerintahan. Karena diminta mengisi dan kebetulan dipersilakan untuk bicara bebas, maka saya bicara tentang lini harta haram di dunia pemerintahan. Nah, kan kalau orang yang pernah PNS seperti saya pasti tahu. Ya, yang nggak PNS saja tahu kok. Ketika dibicarakan tentang lini harta haram di sekitar pemerintahan, mulai dari riswahnya, sogok menyogoknya, kemudian korupsinya, kemudian markup dananya, kemudian ini itu SPPD yang dinaikkan, SPPD fiktif ke Jakarta karena urusan dinas, nginepnya di rumah keluarga, ngakunya di hotel, lalu direimburse hotelnya, tiket naiknya Lion, ngakunya Garuda, minta slipnya sama temannya punya travel, yang disinggung seperti itu, mulai tersindir nih MC-nya. Ya. Enggak waktu itu ya, ini ustadznya, dia bilang, waktu saya mulai ngomong, yang mulai tersindir nih MC-nya. Agak gonta-ganti jadi dulunya karena mulai panas. Saya kayaknya, bukan kayaknya, memang dia. Ditambah dengan bapak-bapak ini, teman-temannya. Endingnya setelah penutupan, kan di mana-mana penutup itu pasti yang paling terakhir ngomong siapa? MC-nya bikin statement untuk mengaburkan semua isi ceramah yang tadi dikatakan ini haram, nggak boleh, ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat, ini akan membuat anak masuk neraka dan seterusnya. Dia bikin statement. Maka teman-teman, demikian kegiatan kajian kita pada hari ini. Yang terpenting itu adalah banyak sholat malam, minta ampun sama Allah. Itu kalimat dibuat statement terakhir, maksudnya kita memang sudah biasa begitu. Yang terpenting, yang takut, dosa takut neraka. Yang penting banyak sedekah, sholat malam, sama apa tadi? Minta ampun. Kan Allah Maha Pengampun. Dijadikan sebagai bentuk pembenaran, karena kan orang tidak siap untuk menerima ketika ilmu agama disampaikan kepada mereka, hawa nafsu dan bicara. Di antara sebab yang lain, adalah karena kurang tabayyun. Kurang cross check, kurang tanya-tanya. Ya. Saya kasih contoh satu saja. Contohnya, sebagian jamaah dahulu, nggak tahu sampai sekarang saya sudah mulai sering lebih banyak saya nggak pernah lihat lagi. Pernah populer di jamaah kajian, kalau dia sholat dan orang di depannya dia jadikan sutroh, kemudian yang dijadikan sutroh ini pergi, apa yang dilakukan? Maju ke depan. Jadi sambil berdiri sambil jalan. Zaman sekarang agak berkurang. Ya. Sebagian orang ada yang gini, coba lihat. Sholat apa itu? Aliran apa itu? Sholat kok jalan-jalan? Nggak nanya, langsung komen, memposisikan seolah-olah itu pasti salah. Padahal itu memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nanti kalau ada yang tanya, nanti saya jelaskan. Tapi itu hanya contoh. Kita kalau tidak terlalu paham dan kita yakin kita ini orang awam, kita sadar tentang hal itu, maka kewajiban kita bukan komentar. Bilang gini, saya pengen tahu ilmunya. Nanti kalau sudah orang selesai, Mas, saya baru lihat ada orang sambil sholat jalan. Bolehkah saya dikasih tahu apa dalilnya, ilmunya? Saya yakin yang jalan itu tidak tahu juga. Kebanyakan nggak tahu juga. Saya lihat dia tuh di BC orang begitu, dia saya ikut juga. Ditanya lagi ke BC, yang BC bilang, saya lihat waktu itu di Nasai. Yang di Nasai ditanya juga, waktu itu saya dulu ikut di Istiqomah. Pindah, ternyata mereka praktek tidak tahu apa landasannya. Kemudian di antara sebab yang lain adalah
Karena ada sebagian dai, mohon maaf, mereka muncul bukan karena keilmuan. Sebab di antara kenapa orang awam juga banyak berselisih adalah muncul para dai yang bicara tentang hukum agama, tapi mereka bicara bukan dengan timbangan keilmuan, melainkan karena faktor yang lain. Kota yang mungkin paling banyak begini adalah Jakarta. Karena di Jakarta itu kan kota besar, ibu kota. Dan di sana banyak orang, misalnya dulunya artis sinetron, tapi karena sudah usia, sudah nggak ada lagi yang pakai, banting setir jadi ustaz. Bahkan ada di YouTube, gak usah sebut namanya. Dia dulu artis sinetron, pemain antagonis, selalu jadi orang jahatnya. Sekarang jadi pendakwah di Jakarta. Dan dia tidak punya basic ilmu agama. Jadi kalau kita nonton sepanjang kajian itu bukan tafsir Al-Quran, tapi menurut saya Al-Quran itu begini cara nafsirnya. Jadi bukan dengan tafsir para ulama, melainkan tafsir pribadi. Contoh yang lain misalnya, dia dulunya adalah preman, tapi kemudian taubat. Setelah taubat, ya mungkin supaya tetap tetap berkibar jadi dai. Dulunya gitaris, dulunya penyanyi dangdut. Setelah itu jadi mubaligh, jadi ustaz. Bukan tidak boleh. Fudail bin Iyad, salah seorang di antara tabi'in, itu adalah maling dulu. Fudail bin Iyad di antara ulama kaum muslimin di kalangan tabi'in, dulunya maling. Sampai dia dapat hidayah. Dan akhirnya kemudian belajar ke Masjidil Haram, lalu kemudian dia belajar kepada sebagian sahabat Nabi, dan jadilah dia di antara ulama yang kaum muslimin. Itu maling. Itu menunjukkan bahwa kita bicara ilmu agama, menjadi dai, background apapun itu boleh. Masalahnya adalah Anda setelah meninggalkan background lama, menuju ke step baru menjadi seorang dai, langkahnya apa? Karena sebagian orang itu adalah tiba-tiba banting setir. Pernah di Antv, sekarang masih ada ya? Teman-teman yang punya TV, masih ada channel namanya Antv? Kayaknya masih. Pernah di Antv itu sampai digugat ke MUI karena ada dai, dia baca Quran pun nggak bisa. Makanya nanti dia ceramah, dijelaskan Pak tulis, ada pun nanti ayat dia suruh orang lain yang baca. Karena nanti kalau dia yang baca belepotan. Kayak gini jadi dai. Ya. Apalagi saya pernah dapat juga selebaran, bukan selebaran ya, dulu kayak SMS-an gitu. Dicari audisi menjadi dai di channel TV anu. Syarat nomor 1 good looking. Good looking apaan? Tampan. Saya kan cukup tuh. Nomor 2, nomor 3, waduh. Nanti kata jangan ikut karena nanti semuanya serba diatur. Syarat nomor 1 udah nggak cukup. Nomor 1 itu harusnya 1 S1, S2, S3 ilmu syariah dari Makkah, Madinah, Riyadh, Yaman, Mesir, kan harusnya gitu ya. Nomor 1 good looking. Nah, berikutnya jemaah yang dirahmati Allah, sikap kaum muslimin dalam menyikapi perselisihan di kalangan mereka. Di antaranya, yang pertama, pilih tentang kadar diri sendiri. Kita ini kadarnya apa? Kalau seandainya kita orang awam, tadi saya sudah berikan arahannya, orang awam tidak boleh berpendapat. Orang awam hanya boleh kalau dia tahu, dia pernah dengar, dan dia jujur, maka dia bilang sebatas yang saya pernah tahu, sebatas yang saya pernah dengar. Kalau seandainya dia tidak tahu, maka kewajibannya apa? Bilang tidak tahu. Masa kita orang awam kita berani ngomong masalah agama padahal kita nggak tahu? Ada 2 orang tokoh agama besar. Siapa yang tidak kenal Abu Bakar As-Siddiq? Kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang paling utama? Abu Bakar. Abu Bakar pernah ditanya ilmu agama.
Dia bilang, lah dari saya nggak tahu. Ditanya beberapa, dia bilang saya nggak tahu, saya nggak tahu. Maka ada yang mencela. Kamu sahabat Nabi, katanya paling dekat sama Nabi. Kenapa ditanya apa-apa nggak tahu? Maka Abu Bakar mengatakan, ayo sana itu kalian. Wa ayu amin tuqillun an aqula Allahi ma la a'lam. Atau sebagaimana yang dia katakan, langit mana yang mau menaungiku? Bumi mana yang mau saya pijak? Kalau seandainya saya bicara masalah ilmu agama tentang Allah yang saya nggak tahu tapi saya ngomong. Ini yang ngomong siapa? Abu Bakar. Masa orang awam Balikpapan nggak berani ngomong yang sama? Ada orang lain lagi. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Gurunya Imam Asy-Syafi'i, Imam Darul Hijrah. Di masanya beliaulah gurunya di Masjid Nabawi. Bila di zaman sekarang ada Syekh Abdul Razak, ada Syekh Sulaiman Nur-Ruhaili, di masa dulu beliaulah pengajarnya Masjid Nabawi. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Ada yang mengatakan sekian puluh pertanyaan. Yang beliau jawab mungkin hanya sekedar 6 sampai 10 saja. Kebanyakan beliau bilang enggak tahu. Sebagian ulama kita mengatakan termasuk ilmu agama berkata tidak tahu bila tidak tahu. Termasuk kebodohan ngomong padahal enggak tahu. Termasuk bagian dari ilmu berkata la adri, la a'lam, wallahu a'lam bishawab. Lastu a'lam, mas'ulun bi a'lam min as-sa'il. Oh saya nggak tahu, saya belum tahu. Nanti PR dulu. Oh yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Bahkan itu dialognya Nabi dengan Jibril. Berarti ada orang yang lebih tinggi lagi dari Abu Bakar dengan Imam Malik yang pernah berkata tidak tahu. Siapa dia? Nabi SAW. Waktu ditanya oleh Jibril apa? Kapan datangnya? Hari kiamat. Apa jawabannya Nabi? Mal mas'ul bi a'lam min as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini yang ngomong Nabi. Nabi tidak tahu tentang kapan datang hari kiamat. Ketika ditanya beliau nggak tahu. Maka beliau tidak tahu. Ada orang kafir tanya kepada Nabi SAW tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya kepadamu tentang roh. Karena belum ada ayat ketika itu Nabi diam. Itu menunjukkan bahwa orang kalau nggak tahu itu dimanja. Nabi ditanya orang kafir tentang roh, Nabi nggak tahu maka Nabi diam. Tunggu ayat turun baru Nabi kasih tahu. Ya. Baik. Adapun kalau kita adalah dari kalangan penuntut ilmu yang mampu menelaah dalil, yang mampu menelaah kalam para ulama, maka sebaiknya jangan cuek. Siapa tahu di kalangan kaum muslimin mereka punya kebutuhan. Maka orang yang mengerti tentang bahasa Arab, bisa baca kitab, mengerti tentang dalil, jangan bilang ini, nggak tahu. Nggak tahu. Kalau bisa, nah saya carikan ya. Jadi kita dapat ilmu, orang lain yang butuh juga dapat ilmu. Ini untuk menuntut ilmu. Misalnya tadi ditanya, apa hukumnya laki-laki berkata kepada istrinya, kamu kutalak sebanyak 3 kali langsung di tempat yang sama di waktu yang sama. Apakah itu terhitung 1 kali talak ataukah 3 talak? Ya. Orang yang penuntut ilmu dari kalangan asatidzah jangan cuek, jangan bilang oh nggak tahu. Harusnya tertarik untuk tahu. Saya pernah dengar tapi PR dulu ya. Nanti insya Allah atau tanya lagi, semoga saya carikan jawabannya nanti semoga dapat. Kalau nggak ngerti tanya di grup asatidzah. Ini juga pentingnya ustadz-ustadz masuk dalam grup sesama ustadz. Jangan menjadi ustadz berkesendirian. Kambing itu gampang diterkam oleh serigala kalau dia sendirian. Meskipun jadi ustadz kalau sendirian, ingat nggak ada jangankan ustadz, ulama aja menguasai seluruh ilmu aja nggak ada. Maka kita jangan jadi ustadz berkesendirian, jadi pembina sendirian terus ilmunya sendirian. Butuh grup asatidzah masuk. Kalau ada apa-apa nggak tahu, nyariin nggak ngerti, tanya di grup asatidzah. Jangan bilang gini, malu aku. Nanti kalau aku nanya di situ, yang lain tahu, berarti aku ustadz satu-satunya nggak tahu dong. Padahal ustadz yang lain juga berpikiran yang sama. Ya.
Maka kadang-kadang kita posting, asatidzah mohon bantuan ilmunya. Ada yang bertanya kepada saya tentang ini, saya tidak tahu. Siapa tahu ada yang tahu. Dan sepengalaman saya, karena saya admin di 5 grup asatidzah, nanya ke sini, nanti banyak faedahnya. Bahkan banyak yang ikut nanya, oh gitu ya. Jadi ternyata pertanyaan kita memberi ilmu kepada yang nggak bertanya. Selanjutnya, sikap yang lain adalah banyak tabayyun. Usahakan sering-sering tanya. Tabayyun itu artinya minta penjelasan. Tabayyun itu artinya minta bayyinah, minta bukti, minta dalil, minta penjelasan. Mas, tadi afwan Ustaz, saya mau bertanya. Ustaz, kan saya perhatikan kalau pas kebetulan masuk, terus yang soft satu itu pergi, Ustaz itu kan jalan ke depan. Itu dalilnya apa? Ditanyakan. Jangan komentar, Ustaz apa? Tak pernah seumur hidupku kulit kayak begini. Dia aja apa ini? Banyak kadang-kadang di kalangan tua yang begitu, yang sudah lama belajar. Memang belajarnya sudah 20 tahun, 30 tahun. Mungkin dia tidak pernah dengar fatwa tentang hal ini. Ketika saya tidak pernah 20 tahun belajar dengarnya seperti itu, langsung komentarnya, gitu. Kemudian sikap yang lain atau adab yang lain adalah pilih-pilih. Perselisihan yang kita hadapi sekarang ini masalahnya apa? Bidangnya apa? Akidah, fikih, atau jangan-jangan itu sebenarnya bukan perselisihan? Jangan-jangan ternyata itu hanya sekedar selera. Contoh, sering kali saya mendapati perselisihan di kalangan para penuntut ilmu. Perbedaan mereka adalah tentang ustadz mana yang kalau ngomong lebih enak. Ada bilang, Ustadz dong, kalau ngomong itu tugas, kita nggak ngantuk kok sebenarnya. Nah, kayak Ustadz yang itu, ya, yang ini lagi, enak itu dong. Kita Jawa Tengah, itu Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah agak ini, enaknya nggak cepet-cepet, itu susah dipahami. Apalagi itu nanti bahasa Arab Indonesia, pusing saya. Nah, enak ini. Akhirnya ternyata ketika didudukan, Bapak berselisih masalah apa sih? Ternyata masalah selera. Dan selera itu tidak masuk di dalam ilmu agama. Itu hanya sekedar selera, terserah saja. Anda cocok yang itu, tidak usah jelekkan juga yang itu. Anda cocok yang ke situ, jangan jelekkan juga yang ke situ. Kalau hanya sekedar cara pembawaan. Waktu isya, silakan azan dulu berarti. Saya lanjutkan, mungkin harus agak cepat. Tadi saya bilang pilih-pilih itu perselisihan bidang apa? Kalau hanya sekedar perselisihan selera, harusnya tidak boleh dibuat menjadi bahan pertengkaran. Ada perselisihan misalnya masalah akidah. Kita berselisih di masalah akidah. Ada misalnya, ada ustadz datang ke sini, ngisi khutbah Jumat atau ngisi pengajian, ngajak kaum muslimin. Misalnya dia berkata, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau dapat rezeki, itu harus ke kuburannya wali fulan. Nah, di sana nanti kita bisa minta tawassul. Nanti di sana, insya Allah pulang itu di bawah bantal banyak duit, misalnya. Makanya seperti ini kita ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Karena akidahnya kaum muslimin seharusnya meminta itu hanya boleh kepada Allah SWT. Nah, ini tinggal nanti kuat-kuatan pengaruh. Ya, siapa yang lebih bisa mempengaruhi DKM-nya? Untuk kemudian siapa yang kuat maka dia akan bertahan, dan siapa yang tidak kuat maka dia tersingkir. Kalau ini mau tidak mau, karena masalahnya masalah akidah, masalah soal tauhid apa syirik. Ya.
Misalnya nih KN, yang gak usah IKN lah. Pokoknya mau musim hujan, terus ada ustadz yang berpendapat pakai pawang hujan itu boleh. Ada ustadz yang berpendapat, kebetulan saya lihat gambarnya, mencium paus itu boleh. Bermesraan dengan orang kafir boleh, orang kafir dibawa ke sini boleh, kita masuk ke gereja untuk kajian boleh. Nah, nanti tinggal kuat-kuatan pengaruh, karena ini masalahnya masalah akidah, masalahnya bahaya. Ya. Kalau yang seperti itu, maka antara kita yang pergi atau dia yang pergi. Kalau bidangnya misalnya masalah fikih, oh ternyata masalah fikih, kita lihat lagi, ini ikhtilaf dalam fikihnya mu'tabar atau tidak mu'tabar. Kalau ternyata ikhtilafnya mu'tabar, maka tidak perlu diperdebatkan, silakan pilih salah satu, insya Allah di sisi Allah diterima dan boleh. Kalau mau divariasi juga semoga tidak masalah. Misalnya berbedanya adalah di masalah tarawih, witirnya itu maunya 3 rakaat sekaligus atau 2 salam 1 salam. Ya, ini masalah yang ada ikhtilaf di kalangan para ulama dan tidak usah bertengkar. Kalau mau dikerjakan nanti imam yang satu yang 2 1, imam yang lain misalnya 3 sekaligus. Tentang hukum orang iktikaf di masjid, sudah ada tarawih setelah isya, terus malam ada kloter 2, boleh atau tidak? Para ulama beda pendapat. Ini beda dalam masalah pendapat, dalam masalah fikih, dan perbedaannya semoga insya Allah mu'tabar, maka tidak perlu dipertengkarkan. Antum yang maunya bertahan hanya 11, iktikaf di sini, nanti orang tarawih antum bisa ikut, tapi antum jangan tidur. Nanti ada juga orang ribut, oh apa? Ternyata waktu pas orang lagi sholat dia tidur. Ya. Kayak yang bertengkar, apa 11 atau 23? Apa 23? Ya, apa 11? Ternyata dia yang habis bertengkar dia udah tarawih. Ya. Kacau juga. Kemudian pilihan sikap yang lain, usahakan untuk memperbanyak keilmuan dengan mengkaji suatu masalah itu dari beberapa buku, dari beberapa guru, dan beberapa kali. Misalnya masalah wudu, masalah sholat, fikih-fikih sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kalau bisa jangan belajar hanya dengan satu buku, karena kita para ulama begitu banyak. Usahakan banyak-banyak baca, karena satu buku dengan buku yang lain pasti saling melengkapi keilmuan. Kalau bisa juga ngajinya dari beberapa guru. Ya, karena dengan beberapa guru kita akan dapat beberapa faedah yang mungkin mereka berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang kita ngajar dari beberapa ustaz, bisa jadi mereka beda pendapat dan itu menambah kedewasaan kita saat kita menghadapi guru yang bilang gini, ya itu beda lagi. Ya. Kalau tidak dewasa, biasanya nanti ngadu domba. Misal datang Ustaz Rawan di sini, isi tentang sholat Id misalnya, bahwa orang kalau mau sholat Idul Adha sunnahnya nggak makan dulu, misalnya Ustaz Rawan ngomong gitu, sunnah nggak makan dulu bagi orang yang mau sholat Idul Adha. Datang Ustaz Ruslan, ternyata membawa faedah yang lain. Sunnah nggak makan dulu kalau mau sholat Idul Adha, khusus yang punya kurban. Kalau nggak punya kurban maka nggak usah ikut-ikutan nggak makan, makan aja. Kalau yang dewasa, guru-guru kita beda pendapat. Oke, yang mana yang benar ya? Makanya, Ustaz itu dalilnya apa? Ya? Yang dewasa gini, Ustaz afwan. Kemarin Ustaz kan tadi berkata katanya hanya pokoknya nggak makan gitu kan? Nah kemarin Ustaz Ruslan, ini disebut namanya. Ya, nah ini kurang dewasa. Jadinya nanti ngadu domba. Ya. Penyikapan yang lain adalah usahakan apa ya? Ini yang terakhir ya. Tadi saya sudah bilang tentang tabayun enggak? Sudah ya? Oke. Saya kecukupan itu saja karena melihat waktu. Sebagai contoh terakhir untuk yang tabayun tadi.
kebetulan saya pengalaman sendiri. Ada riwayat bahwa Nabi SAW pernah melihat orang berbaju merah lalu Nabi buang muka. Pernah dengar? Intinya pernah dengar nggak? Ada sebagian ustadz kita mungkin mengatakan pakai baju merah itu harusnya nggak boleh. Mungkin teman-teman sebagian pernah dengar. Ya, kebetulan ada ikhwan yang pakai baju merah. Maka saya tanya, antum kenapa pakai baju merah? Kenapa Ustaz? Yang antum tahu apa? Saya nanya. Yang saya tahu itu yang nggak boleh itu merahnya merah jreng. Tapi kalau nggak jreng boleh. Nah, Ustaz sendiri suka pakai baju merah. Bahkan penggemar merah. Iya. Nah, Ustaz gimana? Saya bilang yang saya tahu tentang hukum baju merah itu 4. Beda pendapat belum? Sebagian berpendapat haram mutlak berdasarkan Nabi buang muka terhadap orang yang pakai baju merah. Pendapat yang kedua mengatakan boleh mutlak karena Nabi pernah dikasih baju merah, Nabi pakai. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh baju merah kalau merahnya tidak merah polos, tetapi bercampur. Alasannya adalah karena baju yang dikasih oleh orang ke Nabi itu memang merah, tapi harus diketahui merah humratul hamra itu punya garis-garis. Jadi bukan cuma merah polos, tapi merah bergaris. Jadi kalau merahnya tidak murni, tidak polos, maka boleh. Pendapat yang keempat mengatakan yang tadi antum bilang bahwa merah yang tidak boleh itu yang menyala. Ada merahnya marun itu boleh. Saya sendiri, saya lebih condong merah itu boleh. Mau antum pakai batik warna merah campur-campur hitam putih boleh. Mau merahnya jreng boleh. Karena saya lebih pilih bolehnya. Adapun Nabi buang muka terhadap orang yang kebetulan waktu itu pakai baju merah, ini ada ihtimal. Ada kemungkinan. Bisa jadi ini Nabi buang mukanya bukan karena merahnya, tapi karena hal-hal yang lainnya. Mungkin karena dia pakainya terlalu bagus dan dia sombong. Mungkin ada ihtimal. Yang jelas Nabi pakai baju merah, meskipun ada garis-garis. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja. Dari sesi tanya jawab, paham ya? Tapi tinggal 12 detik. Satu aja. Kenapa harus satu? Biar mewakili yang saya. Karena mau kita dibaca yang boleh saja. Ada di sini ada mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Masih mau tahu? 1, 2, 3. Coba 3 aja. Pertanyaan nggak boleh panjang-panjang. Jadi tadi sudah menyampaikan bahwa apabila kita sholat terus menjadikan orang depan jadi sutra, kemudian orang pindah, ya kita harus maju. Nah ini memang kebanyakan kita ya, semua melihat itu. Nah ini dalilnya apa ya tadi? Ayo, lebih orang. Nabi SAW mengatakan la tusalli illa ila sutra. Janganlah kalian sholat kecuali dengan menghadap sutra. Maksudnya adalah pembatas di depan supaya saat kita berdiri kita tidak dilewati orang. Karena antara kita dengan sutra. Tapi kalau dia mau lewat boleh depannya sutra. Oke. Sutra ini bisa kayu, tas, dinding, orang, punggungnya orang. Yang tidak boleh diantaranya adalah bersutrakan orang yang sedang ngobrol. Karena bersutrakan orang ngobrol pasti tidak khusyuk. Misalnya kita masbuk dan orang di depan kita jadikan sutra. Ternyata dia pergi, kan hilang sutranya. Yang ada di sana dinding. Nah ini pertanyaan, apa yang harus dilakukan? Jalan apa diam saja? Ada beda pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat jalan mendekat ke sutra. Kenapa? Karena hadis tadi. Apalagi Nabi bilang waliyadnu minha, dan usahakan mendekat ke sutra. Sehingga sebagian ulama kita yang berpendapat berjalan dalam rangka mendekati sutra itu sunnah. Ini pendapat pertama.
Bila saya tidak salah, di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Al-Albani dan sebagian murid-murid beliau yang ada di Jordan. Sebagian ulama, nah ini pendapat guru saya, Syekh Shalih bin Fauzan, mereka berpendapat tidak disunahkan untuk jalan. Alasannya adalah karena yang mau dituju hanya sunnah, sedangkan jalan yang banyak itu makruh. Bila ada satu perbuatan tujuannya oke sunnah, tapi jalannya sendiri, perbuatannya sendiri itu makruh, maka dulu kan makruh. Maka sebagian ulama berpendapat tidak usah jalan. Nah sekarang tiba masanya, ada kalanya kita sama-sama masbuk. Begitu salam kita bangkit, yang satu maju, yang satu diam di tempat. Yang mana yang benar? Yang benar tergantung kita tarjihnya. Saya pribadi, saya lebih condong diam. Ustaz Abdurrahman rahimahullah lebih condong jalan. Tapi kami tidak pernah. Saya misalnya dengan Ustaz Abdurrahman rahimahullah dulu, tidak pernah kalau diskusi salah antum Ustaz. Kalau bisa antum salah. Oh nggak bisa, salah antum. Antum guru siapa? Enggak. Itu tidak pernah terjadi. Karena kita sama-sama paham bahwa ini adalah perselisihan yang muktabar. Silakan antum pilih yang mana, tidak usah kelahi. Itu sama seperti orang gerak-gerak telunjuk atau tidak. Kalau tahiyat akhir misalnya, tahiyat itu jarinya telunjuk, gerak atau diam. Sama seperti ini, kalau mau sutronya hilang, bergerak atau diam. Kalau kita memang gerak, ya sudah gerak. Tidak usah orang lain dipaksa suruh diam, disuruh bergerak. Kalau kita maunya diam, jangan telunjuknya orang ditangkap. Kalau dalil sudah tercover Pak ya, bahwa itulah dalil tentang sunnah menuju sunnah, itu yang dipakai oleh sebagian ulama yang menyuruh untuk maju. Saya pribadi condong diam. Dan harus saling menghormati. Tidak boleh memaksakan. Karena ini ikhtilaf mu'tabar. Ya. Terima kasih. Ustaz, di sebuah perusahaan itu kan seorang karyawan itu kan ada yang namanya JHT, yang dipotong dari karyawan, dan di rekening orang itu ada yang namanya hasil pengembangan. Ya ini harus dari barusan. Tapi di satu sisi juga seorang karyawan itu dia harus membayar, kalau dia punya rumah harus ada membayar pajak bumi dan bangunan tahunan. Pertanyaannya, apakah hasil pengembangan ini yang bahasa riba halus ini kita gunakan untuk bayar pajak tahunan? Orang gajinya dipotong untuk jaminan hari tua. Nanti saat dia terima, maka di situ ada dua komponen. Komponen pertama adalah yang memang hasil potongan gajinya, maka itu halal. Karena itu memang haknya dia tapi dipotong. Adapun pengembangannya, maka ini sebagai ulama kita memfatwakan ribanya. Maka ini tidak boleh diambil. Kalaupun keluar semua, misalnya saat kita tarik dan ternyata ribanya dapat semua, maka ribanya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena ini bukan hak kita. Pengembangan dari gaji yang dipotong lalu dikembangkan dalam bentuk riba, maka itu tidak boleh diambil. Tapi kalau misalnya terpaksa diambil karena dia keluar saat kita tarik dananya, maka itu tidak boleh untuk kepentingan pribadi karena itu bukan hak kita. Ini buat apa? Ini untuk kepentingan umum. Pembangunan toilet masjid, pembelian karpet masjid, pembelian kipas, AC, dan lain-lain. Tidak boleh untuk pribadi. Karena itu bukan punya kita. Berarti kalau kita, Ustaz misalnya kita punya bangunan, tanah, atau bahkan motor, kan ada bayar pajak. Bolehkah kita bayar pakai hasil riba? Jauhnya tidak boleh. Karena tadi, ini kan bukan punya kita. Sedangkan pajak, itu adalah kezaliman yang dibebankan kepada kita. Kezaliman ini bisa kita kurangi. Bisa kita, ini pembahasan yang lain lagi. Yang jelas tidak bisa ditutupi dengan riba tadi, karena riba itu bukan punya kita. Terakhir. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika ada grup yang kita anggap masih 50-50, artinya tidak semuanya mengenal sunnah secara keseluruhan. Nah, sementara kita berniat untuk
memperkenalkan seperti itu? Apakah kita memaksakan diri untuk harus meng-share? Ya kita pahami bahwa inilah yang mendekati kita, Ustaz. Kalau kita biarkan, akan justru ya tadi yang bilang Ustaz, akan membiarkan sesuatu yang bisa akan menimbulkan ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dua pertanyaan. iya, Ustaz rangkum aja nih Ustaz. Nah ini yang di grup Ustaz ya, di grup. Kemudian di Facebook, kalau di Facebook anak sikat Ustaz, apalagi kasus yang mengenai tentang Masjid Istiqlal kemarin yang imam besarnya itu sampai mencium kepala pausnya seperti itu, merunduk dan sebagainya. Ini tuh nggak suka-suka untuk share Ustaz. Artinya supaya umat itu paham seperti itu Ustaz. Ya masalah paham atau tidak nanti itu Allah. Yang penting hanya berniat bahwa kita harus mempertahankan akidah kita. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada prinsip yang namanya taklilus syarr, meminimalisir keburukan. Bila kita mampu melakukannya, maka baiknya dilakukan. Di antara penerapannya, saya pernah ditanya sama Ikhwan Regensi, Ustadz saya disuruh jadi ketua RT. Jadi gimana Ustadz? Saya bilang ambil posisi itu bila mereka memang meminta. Tetapi antum ngomong dari awal, saya mau jadi ketua RT dengan syarat nanti kalau 17-an hanya kerja bakti. Boleh lomba anak-anak, no dangdutan, no joget-joget sama-sama, no kayak gitu. No perlombaan-perlombaan yang di situ laki perempuan campur bau tidak jelas. Tidak ada namanya lomba bapak-bapak main bola pakai daster. Tidak ada gitu. Kita ambil posisi itu dalam rangka untuk meminimalisir keburukan. Bila bisa lakukan. Termasuk juga misalnya kita masuk di grup WA yang di situ orang semuanya nge-share. Kalau memang kita pikir kehadiran kita di situ bisa meminimalisir keburukan atau bahkan memunculkan kebaikan yang mungkin mereka tidak tahu, sebaiknya lakukan dan jangan keluar. Adapun tadi ada kasus-kasus di media sosial kemudian kita share, kita bantah, boleh atau tidak? Cara membantahnya ada dua. Sebut nama, langsung orangnya, langsung dibahas orang-orangnya, ataukah bahas perilakunya saja. Misalnya kepala paus dicium, kita langsung ini imam besar, dasar orang liberal, ini cium ini bisa menimbulkan kemunafikan dan lain itu kan langsung yang di-share fotonya bahkan. Dengan hanya sekedar men-share hukum memuliakan orang kafir. Ada rincian bla bla bla. Yang mau kita share yang mana? Orangnya apa perilakunya? Kalau menurut saya yang paling banyak harus dilakukan adalah perilakunya. Soalnya kalau ke orangnya, nanti orang yang mati, pelakunya ganti lagi. Sedangkan perilaku, siapapun yang melakukan perilaku ini tetap tidak boleh. Kalau saya lebih condong, perbanyak yang dibahas adalah soal perilaku, bukan soal si pelaku. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم